Keep Wonosobo Seri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, jumpa kembali bersama Riki Bibisana. Kita di sajian Citra talk show spesial ya bersama Puskesmas 1 Wonosobo, Sobat Citra. Seperti biasa di hari Kamis jam 10 sampai nanti jam 11 ya, 1 jam ke depan. Ini yang biasa Sobat Citra stay tune ya di hari Kamis nih. Oke, dan hari ini spesial sekali Sobat Citra, gak jauh-jauh dari Kamis kemarin, masih tentang gigi ya. Cuman ini untuk narasumbernya beda dong pastinya ya. Oke, dan juga ini Riki menyapa untuk yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com. Selamat bergabung bersama Riki Bibisana dimanapun Anda berada. Oke, dan sudah hadir bersama Riki Bibisana di studio Citra FM. Ini ada Dr. Eli. Waduh, selamat pagi Dok. Pagi Mas. Iya, sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan ini menyempatkan diri ke Citra FM ya Dok ya, untuk berbagi ilmu tentunya untuk Sobat Citra. Dan hari ini Dr. Eli sudah membawa tema yaitu peradangan pada gusi ya Dok ya, yang dimana ini sering banget dialami oleh kita ya Dok ya. Terutama yang kurang menjaga kebersihan gigi dan gusi ya Dok ya. Oke, dan untuk Sobat Citra 1 jam ke depan, monggo silakan bisa banget ya untuk request untuk bertanya-tanya seputar tema kita hari ini, yaitu peradangan pada gusi via SMS WhatsApp 0812 24 988 atau bisa juga via Instagram Citra FM atau Instagramnya Puskesmas 1 Wonosobo ya. Oke, Dr. Eli, ini peradangan pada gusi ya Dok ya. Peradangan pada gusi itu seperti apa sih Dok? Biasanya kan kalau gusi normal itu kan kalau orang awam melihatnya kan kayak pink gitu kan Mas warnanya pas kaca gitu. Tapi kalau pada gusi yang mengalami peradangan itu biasanya pas ngaca itu warnanya agak berubah Mas, jadi lebih gelap, lebih ke merah gitu Mas. Tapi kebanyakan itu kayak di pinggir-pinggir gigi gitu loh Mas warnanya itu. Jadi enggak menyeluruh di semua gusi, cuma awalnya itu memang di bagian pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir ya. Jadi untuk gusi yang sehat itu bagaimana Dokter Eli? Kalau gusi yang sehat itu kan warnanya coral pink Mas, coral pink ya, merah jambu gitu. Terus enggak ada keluhan, terutama pas biasanya orang-orang kan pas sikat gigi biasanya ada keluhan Mas, kayak pas sikat gigi itu ada darah gitu kan Mas, pas di sikatnya itu. Nah kalau normalnya itu ya enggak ada darah. Terus kemudian kalau dilihat kasat mata ya nggak ada pembengkakan gitu, nggak ada nyeri juga nggak ada. Iya, berarti normal gitu normal, ya Dok ya. Jadi terutama bisa dilihat dengan warnanya yang tadi coral pink ya Dok ya. Jadi kalau misalnya warnanya udah udah nggak seperti yang tadi Dokter Eli bilang, itu otomatis gusinya ada sesuatu ya Dok ya. Ada sesuatu. Itu ada juga Dok gusi yang sampai menghitam, itu kenapa Dok? Kalau gusi menghitam banyak sih Mas etiologinya. Biasanya memang karena pigmen dari orang tersebut bisa. Kemudian biasanya pada orang merokok Mas. Perokok itu biasanya efeknya ke gusi Mas terutama. Jadi lebih hitam, terus ke bibir kayak gitu. Oke gitu ya Sobat Citra. Jadi kita tahu nih gusi yang sehat itu bagaimana. Nah Dok, ini pengaruh dari peradangan gusi atau bisa dibilang gusi bengkak nggak sih Dok? Iya, gusi bengkak ya, atau gingivitis lah ya bahasa kedokterannya gitu ya. Nah ini bisa mempengaruhi apa aja nih Dok? Biasanya terutama itu Mas pas sikat gigi. Nah kan ada tadi yang aku jelasin kayak pas sikat gigi kok ada darahnya gitu kan Mas. Terus biasanya yang kedua bau mulut Mas biasanya. Terus yang ketiga itu pembengkakan Mas di pinggir-pinggir gusi kayak gitu. Oh gitu, jadi ada pembengkakan yang dimana ini juga pastinya sakit ya Dok ya. Oke, dan ini bisa mempengaruhi gigi nggak Dok untuk pas gusi radang tuh? Bisa Mas, kan awalnya kayak gingivitis kan peradangan dulu kan Mas di gusinya. Nah kemudian kalau dia nggak dirawat, nanti bakteri-bakteri itu dia akan masuk ke dalam gusi, terus nanti membuat tulang yang menyangga gigi itu bisa ini Mas sedikit-sedikit berkurang, nanti akhirnya giginya goyang dan lepas sendiri ya. Iya. Oke, ini untuk penyebabnya Dok Eli, penyebab dari dari gusi radang itu apa nih Dok? Terutama tuh sikat gigi yang salah Mas, yang kurang benar kayak gitu. Semisal kita makan Mas, terus habis itu kan pasti ada sisa makanan nih Mas di gigi atau di sela-sela gigi. Nah terutama kalau sikat giginya salah, pasti kan daerah gigi yang ada sisa makanannya nggak bersih ya Mas. Nah itu nanti lama-lama
mengeras jadi nama kalkulus, Mas. Kalkulus itu apa tuh, Dok? Kalkulus itu kayak plak gigi yang mengeras, yang nempel di gigi karena pembersihan yang kurang. Oh gitu ya, seperti karang gigi itu kan? Iya, karang gigi itu, Mas. Ya. Jadi itu ya Sobat Citra. Dan ini selain berpengaruh pada gigi, Dok, ini untuk peradangan gusi itu bisa berpengaruh ke apa lagi, Dok? Peradangan gusi itu ya bau mulut itu, Mas. Tapi emang dia paling berpengaruh itu pada tulang yang menyangga gigi, terus ke giginya sendiri itu biasanya, Mas. Oh gitu ya. Jadi ini juga penyebab dari gusi radang itu juga kurang bersihnya ini ya, Dok ya. Pembersihan yang kurang. Pembersihan yang kurang gitu ya. Dan saya itu faktor makanan juga berpengaruh nggak sih, Dok? Faktor makanan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, Mas. Yang penting itu kebersihan rongga mulutnya harus dijaga. Kebersihan rongga mulutnya harus gitu ya. dijaga. Dengan tentunya sikat gosok gigi. Iya, gosok gigi itu, Mas. Atau mungkin menggunakan obat kumur ya, Dok ya. Biasanya seperti itu. Bisa ya. juga pakai ini, Mas, benang gigi. Oh, benang gigi. Untuk membersihkan sela-sela gigi. Terus biasanya lidahnya kan juga dibersihin, Mas. Biasanya pakai alat itu namanya tongue scraper. Jadi lidahnya juga dibersihin. Oh, gitu. Berarti ada pembersih lidah sendiri juga gitu ya. Ada sendiri, untuk pembersihan lidah nih kan ada atas ada bawah. Ini semua dibersihin atau gimana nih, Dok? Yang atas aja, Mas. Yang biasanya kontak dengan makanan tuh, Mas. Dibersihinnya kayak sekali searah aja. Oh, searah aja. Searah. Jadi jangan digosok-gosok gitu ya. Jadi searah aja ya. Ini juga bisa dengan dengan tadi ya benang gigi ya. Oke. Dan Dok, ini juga apa sih yang terjadi apabila peradangan gigi ini tidak segera diatasi atau segera ada perawatan gitu, Dok? Kan gigi itu kan dia bisa berdiri tegak itu kan karena disangga sama yang namanya tulang, Mas. Namanya tulang alveolar. Tulang alveolar. Tulang sama gigi itu kan ketutup sama gusi. Nah, gingivitis itu kan peradangannya awalnya di gusi, tapi dia itu nggak kehilangan perlekatan, Mas. Jadi cuma meradang aja di bagian gusi, tapi hasil dari perlekatannya masih ada. Tapi kalau nggak segera dibersihin, kayak di scaling gitu, nanti dia lama-lama bakterinya semakin masuk ke dalam gusi. Gitu. Terus nanti kalau nggak dibersihin ya lama-lama dia bakal menggerogoti tulangnya itu, Mas. Oh gitu ya. Kalau karang gigi sendiri, Dok, ini karang gigi itu kan keras banget ya. Itu kalau misalnya diambil itu berpengaruh nggak, Dok, ke ke gusi atau ke gigi? Enggak, Mas, malah bagus kalau kalau dilakukan scaling root planning malah bagus. Soalnya kan kayak menghilangkan penyebabnya gitu kan, Mas, di scaling. Kadang kan karang gigi ada yang bagian atas sama ada yang masuk ke dalam gusi, Mas. Jadi harus bersihin semuanya, dua-duanya. Berarti nanti kalau misalnya itu karang gigi udah dibersihin, nanti untuk gusi sendiri itu akan pulih kembali dengan sendirinya kembali, ya, Dok ya. Benar, Mas. Oh, aduh, ini jadi memang sangat bermanfaat sekali untuk yang namanya scaling atau pembersihan karang gigi ya. Dok, ini biasanya dilakukan minimal berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, Dok? Kalau scaling minimal 3 bulan sekali, Mas. 3 bulan sekali. Tapi kalau sebelumnya udah kayak pas sikat gigi berdarah atau pas ngaca kayak wah ada karang gigi nih, langsung aja ke dokter gigi buat scaling. Oh gitu ya. Ini berpengaruh nggak, Dok? Maksudnya kayak karang gigi yang udah bener-bener lama gitu ya sampai keras banget sama karang gigi yang baru aja itu berpengaruh nggak ke gigi kita? Berpengaruh, Mas. Soalnya kan beda, Mas, karang gigi yang masih sedikit sama yang udah banyak. Kadang kan kalau yang sampai nutupin gigi gitu kan ada kan, Mas. Biasanya kalau dibersihin gitu posisi giginya udah goyang, Mas. Soalnya dia kan udah tebel banget, terus itu pasti tulangnya juga udah nggerogoti sedikit. Tapi itu nanti kalau misalnya diambil itu bisa pulih kembali, Dok? Kalau giginya udah goyang, jadi dibersihin dulu, Mas, tapi pelan-pelan. Kalau udah nanti biasanya dirawat yang namanya splinting, Mas. Apa itu? Jadi nanti di giginya dikasih kawat gitu, Mas. Nanti kayak dikaitin sama gigi yang masih kenceng, gitu. Nanti terus di light cure sebentar gitu, nanti biar gigi-giginya bisa kenceng lagi. Aduh, ini memang perawatan gigi luar biasa banget ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya masih muda tapi giginya udah pada rontok ya, ompong kan gimana gitu ya, Dok ya. Jadi memang harus perawatan gigi ya. Oke, ini masih tentang peradangan ya, Sobat Cita, di mana peradangan ini juga memang harus segera ditangani ya, Dok ya. Ini untuk obat-obatan tertentu ini bisa, Dok? Kalau obat-obatan nggak ada sih, Mas. Yang penting dibersihin dulu aja. Soalnya kan penyebabnya karang gigi kan, Mas. Nggak bisa kalau cuma diobatin, misal posisi sakit ya, Mas, diobatin anti nyeri, mungkin dia hilang, tapi untuk sementara. Tapi besok sakit lagi pasti, Mas. Jadi memang harus sumbernya yang harus diambil atau dibersihkan gitu ya. Oke, untuk pencegahannya sendiri bagaimana nih, Dokter Eli, untuk supaya tidak terjadi karang gigi atau tidak terjadi gusi bengkak tadi? Pertama itu sikat giginya harus yang benar, Mas. Jadi kalau cara sikat gigi kan yang pertama itu dari gusi baru ke gigi kan, Mas. Kayak agak disibakkan gitu kan, Mas. Nah, kalau
Terus habis itu di semua regio gigi itu harus dibersihkan, termasuk yang dalam gigi maupun yang bagian gigit dari gigi itu harus dibersihkan. Terus habis itu tadi yang aku jelasin bisa pakai lidahnya juga dibersihin pakai tang scraper satu arah. Terus sela-sela gigi itu juga Mas, terutama orang-orang itu karang giginya paling banyak di sekitar sela-sela gigi Mas, paling sela-sela gigi itu kayak kebanyakan orang pembersihannya kurang di bagian situ, jadi nempel banyak karang gigi. Walaupun udah gosok gigi, tapi itu masih kadang masih ada sisa gitu ya dok ya. Untuk gosok gigi sendiri, Dokter Eli ini minimal berapa menit sih? Maksudnya kayak ada ketentuan tersendiri nggak sih dari dokter gigi? Kalau untuk sikat gigi itu sehari kan 2 kali Mas, pagi itu setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Kalau untuk durasinya sendiri biasanya per regio biasanya kanan atas itu 30 detik, situ kiri atas 30 detik, bawah 30 detik, sama yang kiri kanan juga 30 detik. Jadi kurang lebih 2 menit Mas untuk satu rahang itu. Oh gitu ya. Oke, dan ini biasanya dok untuk Dokter Eli sendiri di puskesmas ini biasanya menangani radang usi yang seperti apa nih dok? Kalau di puskesmas selama ini masih yang itu Mas, masih yang sedang. Sedang. Belum ada yang kasus kayak sampai giginya goyang itu belum ada. Belum ada. Kalau misalnya sampai berdarah dok itu? Iya sampai berdarah biasanya Mas. Kalau berdarah itu nggak memungkinkan, dia karangnya sedikit Mas. Kadang yang banyak juga iya, sedikit juga bisa gitu Mas. Tergantung karang nutupinya seberapa. Nah ini penyebab dari munculnya darah dok ya di gusi itu akibat dari apa nih dok? Karang gigi kan itu menempel di gigi sama di gusi kan Mas. Nah otomatis kalau dibersihkan kan dia juga mengangkat di bagian gusi. Kadang dia masuk ke dalam gigi. Nah itu Mas yang ada perdarahan biasanya sampai ke dalam gusi. Gitu ya. Oke, Sobat Citra jangan kemana-mana, kita nanti balik lagi masih bersama Dokter Eli. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.